Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan ajaran hidup. Apa kabar saudara? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami sungguh prihatin karena kenyataannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami masih menemukan orang-orang yang hatinya jahat, rancangnya jahat, dan perbuatannya juga jahat. Tolong kuatkan kami agar kami tetap setia hidup dalam kebenaran-Mu. Saat ini kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan tolong kami, Engkau berkenan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami terima. Roh Kudus-Mu berkenan membimbing kami untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13. Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13 yang demikian sabdanya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau akan menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi nama-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema, siapa yang akan diberkati Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemikiran logisnya orang benar akan dilindungi dan diberkati Tuhan. Sedangkan orang jahat dihukum dan diberantas. Tetapi kenyataannya orang jahat masih merajalela, bahkan mengganggu kehidupan orang yang taat pada Tuhan. Mengapa hal itu dibiarkan Tuhan terjadi? Pemazmur memohon keadilan Tuhan. Orang yang berbohong dan hatinya penuh kebusukan akan dihukum karena rancangan dan perbuatan jahatnya. Sedangkan orang yang taat pada perintah Tuhan, hidupnya benar dan berbalik kepada Tuhan untuk meminta perlindungan, akan diberkati. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang berbuat jahat tidak segera dihukum. Mereka masih terus merajalela dengan ketidakjujuran mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mereka menindas dengan kelihayan lidah mereka, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Kenapa Allah masih membiarkan mereka melakukan semuanya ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan Allah berkenan kepada kefasikan, kemudian membiarkan mereka merajalela. Tetapi jalan Tuhan bagi orang benar tidaklah selalu rata. Penghayatan iman orang benar dalam hal ini penghayatan penuh perjuangan. Penghayatan ini harus terus-menerus dijiwai oleh kebencian kepada ketidakjujuran dan kepercayaan kepada jalan Tuhan. Kegembiraan yang dilukiskan dalam Mazmur ini adalah kegembiraan dalam pengharapan dan kepercayaan. Orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Dia berkenan melindungi, memagari, serta memberkati dengan kerelaan dan kemurahan hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan kita sudah jelas bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi, menaungi, dan memberkati orang taat setia kepada Tuhan
dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi masih ada jalan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya, yaitu jalan perjuangan. Tujuannya untuk yang pertama, mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan dan di atas segala kekuatan atau apapun. Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan Yesus dengan terus-menerus menggelorakan dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Meskipun harus menghadapi tekanan, gangguan, godaan, tipu daya, tuduhan-tuduhan palsu dari si jahat. Sesungguhnya hanya satu kepercayaan dan pengharapan, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menaungi dan memberkati orang yang taat dan setia kepadanya. Teruslah berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar tidak tergoyahkan oleh apapun, agar kami senantiasa taat dan setia kepadamu. Meskipun masih dalam pengharapan, tetapi kami percaya Engkau pasti melindungi, menaungi, dan memberkati kami. Hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami alaskan. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.